direkod izin Pak Camat. Aduh, jadi izin aya Pak Camat segala ya. Nah, ketinggal lah ini mah. Spesial Pak Camat Jatiwangi. Jadi izin aya Pak Camat segala teh disangkana naon Kang Arifna mana ya? Antos Kang satu. Camatna aya, Kang Arifna belum masuk. Kan numpang sesama mungkin. Kembangan. Itu perwakilan bisa jadi. Ini menang tuh, Sambil kerjanya. menang tuh. Ya, Kang Fuad. Tadi bukan. Sama sambil ini baru 8 orang partisipan. Ya, ini ada masuk lagi. Mudah-mudahan nanti Cenggitna Ya. ke mana? Cenggit Acan. Kang Asep nih pangling. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini baraya sadaya, baraya kabeh mah kabeh hanana. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Rada batuk kita Kade. Kade, kudu di swab. Ngeri ya di swab teh. Sakit. Colok. Colok. Coloknya. Ngalaman oge. Akhirnya ya. Ngantosan 4 menit lah. Ya, kedap. Dari- Eis mana ya? Absen. Eis mana? Absen. Eis mana ya? Acan katingali. Ini Eni. Ada nih, Pi. Jreng. Ceuis mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Eis. Kela atuh iya, atuh hideung. Eis mana ini kah? Dari Wih. Jatiwangi. Angkatan Kang Jikom. Oh, anak angkatan Kang Jikom. Ya. 84 ya? Bu Eis, alhamdulillah biasa iya silaturahim meramaikan Dunia ini. Dunia maya. Dunia maya ya, Bu kan ya. panginten gambarnya masih radi poeknya Bu Eis panginten. Tuh, kedah dikumakeun ya. Udah di lampuan panginten. Teka tawis ieu na raraina. Aduh, alhamdulillah ini masih bahasa Sundanya masih halus. Kalau aku udah nggak tahu. Lampunya Ibu, iya. Posisinya enaknya Ibu di dekat tembok membelakangi apa? Jadi HP-nya yang ke tembok deh. Nah, kayaknya kayak gitu. Nah, sip Bu. Nah. Siap, 2 menit lagi ya. Oke. Supaya kita manfaatkan waktu. Kang Jeje mana ieu na barayana atundor. Kudu nama dicarandakan. Anak buah. Lagi syukuran ya. Syukuran mobil putih. Pajero Sprot panas di jero ke sangoprot. Aduh, aya we ditanggapna teh. Mana cenggit? Naon we dibahas satunya. Nanti bisa dari Bu dosen atau dari saya ya. Ininya saya udah buka slide-nya. Oh, udah di multiple? Ya, udah di multiple. Kok belum ada di akunnya? Sebentar. Saya udah setting multiple. Kila. Coba bisa nggak?
Prof Ade panglingnya di kamera mah euy. Ya, Halo Prof Ade. Hah? Prof Ade, Prof dosen. Oh, Pak Dokter. Beda atuh eta mah. Iya. Gila. Di mana ya? Di mana ya? Masih di mute, Pak Dos. Masih di mute, Pak dosen. Oh iya, ada. Sip. Saya. Mau dipindahin ke ini, ke laptop aja. Izin teman-teman, izin Pak Camat, sarang teman-teman Bu Eis dan teman-teman yang lainnya. Boleh Belum kita ada mulai ya, karena sudah jam 8:10. Ya lah, belum ada di akunya multiple. Sebentar. Coba. Multiplenya sebentar. Baik. Izin saya buka, nanti bisa di-mute kalau yang tidak berbicara mohon di-mute mikrofonnya atau nanti saya mute dari admin. Baik, mohon izin khususnya ini ke Admin aja mute dulu. Di mute Siap. aja semuanya. Nah, sip. Oke, saya mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Pertama-tama, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini perdana kita bisa bersilaturahim dalam acara berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan kegiatan perdana ini bisa memberikan manfaat bagi kita yang menyimaknya dan mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih nih kepada senior Pak Roni Setiawan, Pak Camat Jatiwangi, kemudian Bu Eis dari Angkatan 84 yang sudah berkenan silaturahim dan rekan-rekan ini yang mayoritas Angkatan 98. Memang ini inisiasinya dari 98, tapi mudah-mudahan nanti akan kita tularkan lebih luas kepada IKASA Jati karena sangat banyak sekali potensi yang bisa kita sinergikan dan kita bisa gali, kemudian kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Baik, untuk memulai pertemuan kali ini yang beragama muslim, kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini karena waktu sudah lewat 10, sekarang lewat 12, mungkin sudah bisa sharing, Bu dosen? Bisa? Udah. Nggak ada share screen ya? Di akunya kok nggak ada ya? Boleh dari saya ya? Oke, dari Akang aja. Nanti Ya. saya mah gampang lewat HP. Ya, Double. baik sebagai informasi juga ini Bu Arni Wiyanti yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Beliau adalah dosen di Stikes YPIB Majalengka, Angkatan 98. IKASA Jati, Ikatan Alumni SMP 1 Jatiwangi. Sudah terlihat semua? Mohon izin. Sudah. Ada. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, kepada narasumber, Bu Arni dipersilakan. Oke, terima kasih kepada host Pak Denny Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak Camat dan Ibu Eis sebagai senior, bukan di sini saya menggurui Bapak dan Ibu semuanya. Saya cuma ingin sharing aja terkait dengan era pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua yang tadinya bertatap muka menjadi sangat ketergantungan sekali kepada salah satu alat komunikasi ya. Jadi baik itu bapaknya kata Kang Fuad, aduh udah kumaha butuh gitu ya. Sama saya juga butuh gitu untuk komunikasi dan sebagainya untuk pekerjaan dan yang lainnya kita tidak bisa pungkiri. Juga pada anak-anak di mana tidak untuk sekolah tidak tatap muka, kita melaporkan secara daring ya, via daring, via web, itu juga dibutuhkan alat komunikasi yang memang kadang-kadang
di salah satu sisi kita pengen mengurangi, di satu sisi yang lain juga kita ketergantungan hampir 100% pada alat ini. Jadi bukan ketidakbolehan kita terhadap salah satu alat komunikasi, tidak, tapi kita cuma saya sharing terkait dengan minimal mengurangi pengaruh gadget pada anak yang memang saat ini terjadi. Oke, next. Nah, ya, kalau kita kenal dalam bahasa alay atau Facebook, ada gawai, ada HP, ada alat komunikasi canggih ya, ponsel pintar dari atau ponsel cerdas gitu ya. Sekarang udah ada ponsel pintar, ada ponsel cerdas. Gawai or gadget di sini adalah pengertiannya secara bahasa Inggris adalah memang suatu piranti atau instrumen yang memang kita punya tujuan dan fungsi yang praktis secara spesifik, dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Kalau pada zaman kita ya, HP pisangnya nu gede, terus ada antenanya. Kita zaman kuliah mengalami hal tersebut, dan hanya HP orang-orang kaya saja yang membawa handphone ini. Tetapi pada zaman sekarang inilah teknologi yang mau tidak mau harus kita pakai, generasi Y gitu ya. Dan perbedaan memang gawai dengan teknologi yang lainnya ini kita berukuran kecil dibandingkan memang handphone itu dibandingkan dengan tablet atau dengan iPad atau dengan laptop itu memang hal yang paling mudah, hal yang paling kecil ya. Kalau komputer kan kita alat walaupun ini ada alat elektronik termasuk di dalamnya juga sudah bisa WhatsApp web, kita bisa Zoom, tetapi itu dibawa kemana-mana sangat merepotkan sekali bagi setiap orang gitu ya. Dan kalau dulu zaman kita mengenal yang namanya telepon rumah yang pakai kring-kring gitu, kalau sekarang sudah dalam bentuk telepon seluler yang bisa kemanapun, kapanpun, dimanapun itu bisa kita pakai tanpa harus misalnya mengecas. Kalau telepon rumah kan harus tersambung listrik. Itu adalah sedikit pengertian tentang gadget. Next, Pak Denny. Nah, tanpa kita sadari, baik itu ibu, bapak, kita bekerja lewat HP dan di HP tersebut banyak aplikasinya ya, dari mulai WhatsApp, Facebook, apalagi kalau sekarang TikTok ya, TikTok, kemudian juga kalau di yang pekerjaan ada Google Meeting, ada Classroom, kemudian ada Zoom dan banyak sebagainya. Itu sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan memang yang nggak kita sadarin itu kita pakai, anak juga pakai gitu ya. Bahkan bayi aja sekarang sudah bisa melihat atau bisa mengenal itu adalah film di YouTube-nya anak-anak. Itu adalah bahaya yang memang saat ini terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Dan bahaya itu ada di telapak tangan kita dan anak-anak, ibu, bapak, dan anak, yaitu gadget. Ini menurut Eli Risman, suatu riset yang memang sekarang bahaya gadget itu sangat sangat mempengaruhi kehidupan anak, orang tua, dan teman-teman sekitarnya atau lingkungannya. Next. Nah, ini kalau di ilmu secara psikologis atau saat ini gadget digunakan sebagai laporan via daring anak-anak sekolah ya, ada kalau terutama saya membatasi aturan pemakaian gadget kepada anak gitu.
Walaupun sekarang anak-anak SD, anak-anak TK juga sudah pada pakai gadget ya, Pak Denny. Kemarin kita lihat di IKA Sejati gitu ya, di Forum Ilmu Pengetahuan dan Sharing, Pak Denny sampai ketawa-ketawa. Itu cara perkenalan anak-anak zaman now gitu ya. Hai, saya boleh kenalan, nama saya ini, pemakaian dia punya gadget, tidak dibatasi, bukan saya menyindir siapapun, tidak, tetapi kita sebagai orang tua, walaupun punya memberikan gadget kepada anak-anak harus ada aturannya. Dan memang harus keras, walaupun tidak bisa dipungkiri kalau gadget itu membantu saya, membantu anak, membantu bapaknya, membantu semuanya dalam hal komunikasi. Ya, kita jauh, Kang Fuad ke laut, itu kan perlu telepon anak, saling telepon ke anak, ke istri mah udah bosen gitu ya Kang ya. Kalau ke anak mah pasti ada hai lagi ngapain gitu. Dan ini harus ada pemakaian, aturan pemakaian yang dimulai sejak anak itu memegang gadget. Strategi ampuhnya yaitu komunikasi dengan anak. Pasti mau sebagaimanapun canggihnya gadget, tetapi komunikasi dengan anak itu wajib dilaksanakan. Terutama kita ada quality time dengan anak secara face to face dan secara eye contact itu wajib ada. Itu caranya kita tahu bagaimana anak tersebut, ini anak ini jujur atau anak ini bohong. Kalau tulisan pun itu saya rasa tadi malam pun dengan Kang Dery kita lucu-lucuan ya. Tapi kalau eye contact itu anak tidak bisa bohong dengan orang tuanya. Jadi itu kita tetap harus komunikasi dengan anak. Batasi penggunaan. Jam berapa Bapak dan Ibu semuanya yang di sini harus punya batasan penggunaan. Misalnya dalam hal sekolah, nggak bisa dipungkirin laporan anak SD aja via Google Meet ya, via Classroom. Apalagi kita harus mengirimkan video A, video B, video C, itu tidak bisa dipungkirin kita pasti menggunakan hal tersebut. Tetapi batasan penggunaannya harus jelas. Jam berapa boleh main, jam berapa kita laporan kepada gurunya, dan jam berapa dia mempergunakan gadget itu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Playdate dengan teman sebaya, kayaknya kalau sekarang mungkin susah ya playdate dengan teman sebaya di era pandemik COVID-19 ini. Nggak kayak kita zaman dulu mau kemana-mana juga bebas, naik sepeda A, sepeda B, juga mau main dengan teman-teman yang mana, yang penting maghrib ada di rumah. Nah itulah zaman kita dahulu. Tapi kalau anak zaman sekarang udah les A, les B, les C dan sebagainya, itu kadang-kadang juga memang agak sulit untuk playdate dengan teman sebaya. Kemudian kita rekreasi dan mengolah potensi anak. Nah, untuk rekreasi dan mengolah potensi anak itu bisa dilakukan baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Kalau rekreasi saya rasa mungkin di era pandemi agak sulit ya. Jadi rekreasinya di rumah dengan mainan-mainan yang memang edukatif gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak kayak kita dulu ke kebun kemana, bisa mainan edukatif itu bisa kalau orang tua itu biasanya suka online. Nah itu juga bisa kita dapatkan secara ya membeli lah mainan edukatif. Namun kalau untuk saya melihat antara perkotaan dengan pedesaan, alhamdulillah kalau di Majalengka itu kita masih semi kota, anak-anaknya juga masih bisa rekreasi atau masih bisa bermain dengan teman-temannya. Cuma mungkin di kota-kota besar kalau tidak hidup di komplek itu juga ada sulit ya, apalagi komplek mewah, sangat sulit sekali untuk bagaimana playdate dengan teman-teman. Bu Dos, izin, suaranya kayaknya agak ngeresek-resek ya. Yang lainnya gimana? Dengar jelas gak? Jelas? Iya, dibukaan mute-nya. Oke, sip. Nah, oke. Nah, itu ya. Kita mengolah potensi anak. Terus next. Nah, ini tipsnya sedikit tips dari saya, coba untuk mengurangi mengaktifkan kontrol orang tua. Kalau ada di HP orang tua ada family link itu via Google gitu ya. Jadi itu juga bisa kita tahu dia main apa beberapa jam ya, dia ngapain aja.
Kemudian biasanya kalau di HP anak itu tidak bisa membuka YouTube secara full. Jadi konten YouTube itu hanya untuk anak saja. Itu terus juga kalau dia punya akun IG. Nah, akun IG itu juga ada keterbatasannya hanya untuk orang-orang dewasa gitu ya. Terus kalau dia akun IG tapi kita bisa memberikan dengan orang tua itu penting. Gadget tidak full time 24. Lost contact? Halo? Suaranya agak ngeresek ya. Kalau di teman-teman di Cenggit atau Pak dosen gimana? Jelas nggak suara Bu Arni? Agak terputus-putus. Kayaknya Resek. gambarnya juga putus nih. Ya, Cek Kak? lagi, tes, Bu Dos. Halo? Sama Halo? ke aku juga nggak jelas. Ya, Kak? Ya Allah, aku via ini aja. Jelas, Kak? Enggak. Jelas. Halo? Halo, iya. Siap, lanjut. Oke. Agak ngeresek. Jika ada kudu gede, orang stereo gitu. Halo? Jelas? Masih agak ngeresek sih. Kalau nggak pakai headset atau headsetnya digesek-gesek dikit. Oh, ganti headset itu. Halo? Jelas nggak? Masih agak keresek ya kayaknya. Di headset aja. Sebentar. Yang lain gimana suaranya? Agak keresek apa udah jelas? Putus-putus. Yang Kang De Aja. bersih, tapi Di ini gerakan Coba lagi, Bu. Sinyalnya mungkin ya. Coba lagi. Halo, kedengar? Ya, Halo, kedengar nggak? kedengar. Kedengar Agak tapi serak-serak dikit. Yang ini kedengar. Ini udah ganti headset. wah. Headsetnya Yul. Jadi maklum Majalengkanya hujan. Oh, hujan ya? Hujan memang biasanya agak ngaruh sih. Kalau Telkomsel agak ngaruh. Ya, Majalengkanya hujan. Halo? Ya, nggak apa-apa. Dilanjut. Sok aja, Bu. Lanjut, Bu. Jelas? Tidak. Lanjut sampai nyantai. Tip. Sambil ngopinya, Kang. Ya. Ngopi. Saya matiin videonya. Matiin video aku aja, Kang Denny. Gak apa-apa. Boleh, coba. Kalau matiin video agak ini. Udah? Nah, matiin videonya yang ini aja. Iya, coba. Coba suaranya lebih jelas nggak? Ini jelas kalau ini. Udah? Matiin. Nah, Ya. jelas. Ya, jelas ya? Enggak? Ya, agak jelas ya. Nah, sip. Tadi sampai ini tidak diberikan kepada anak full time gitu ya, tidak 24 jam dan tidak pada waktu di malam hari di mana harus ngomong sama orang tua. Sering memantau dan batasi penggunaan gadget tadi sudah saya sharing sedikit waktu yang digunakan dalam penggunaan gadget. Tidak tidur itu ada peraturan yang pertama kalau menurut saya kenapa tidak ditambah tidur karena ada kita antara ayah ibu dan anak itu ada rahasia dimana nantinya kita sebagai orang tua tidak tahu dia itu ada YouTube anak apa kalau permainan dia punya suatu kebutuhan atau aplikasi permainan itu bisa dibuka dari kamar dan dia punya rahasia gitu. Itu menurut saya. Jadi dan dalam beberapa penelitian itu penggunaan gadget di kamar tidur itu indikasinya 56% pada anak-anak adalah dia yang menyimpan suatu rahasia tertentu. Itu kita belum tahu sebagai orang tuanya. Oke, next.
Next. Kayaknya habis. Habis ya? Iya. Itu aja dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit, nggak terlalu banyak, mungkin bisa membantu atau ada yang ingin kita sharing lah. Ini mah bukan suatu hal yang terlalu, walaupun katanya memang bukan hal yang terlalu urgent, tapi kita mencoba untuk membatasi penggunaan gitu di era pandemik, walaupun tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri kita butuh dan kita menggunakan hal tersebut. Jadi mungkin bosan ya, beberapa akuntan pasar gitu, udah main HP, nonton TV, mencari apa lagi nonton TV, kayaknya tidak ada waktu untuk bersama dengan teman-teman, tidak bisa bertemu gitu. Mudah-mudahan sedikit membantu Bapak dan Ibu semuanya. Oke, halo, jelas? Siap. Masih agak ngeresek ini kayaknya memang faktor agak ini kali ya. Hujannya besar, Bu Dos di Majalengka? Lumayan, kalau di Majalengka nggak tahu kalau di Jatiwangi kumaha. Masih ini ya, masih agak ngeresek sih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Salah satu kendala pembelajaran melalui media online ini nih, tergantung pada kekuatan sinyal. Faktor sinyal. Oh, berarti sementara itu yang disampaikan, Bu Dos? Halo? Atau coba mungkin keluar dulu baru masuk lagi, Bu Dos, Bu Arni. Saya masuk pakai HP aja deh. Coba pakai HP. Oke ya, pakai HP. Baik. Ya, ini salah satu tantangan ketika kita menggunakan media online, biasanya tidak selalu mulus untuk suaranya karena agak-agak ngerasa. Kalau suara saya jelas, Pak jelas? Ya, jelas. Oke. Di mana? Bentar. Halo? Nah, amal halus saya nama Berarti kudu di HP. Amal-amalan dia sama. Nya juga benar. ini jelas banget ini Bu Dos. Tadi kayaknya amalnya sudah bagus. Oh, berarti udah digentos. ya karena hujan. Mungkin yang di ininya, yang di laptopnya nggak apa-apa, di live aja. Karena biasanya double ininya. Oke. Berarti kudu di HP. Ya. Kudu di HP. Sudah laptopnya rusak, Bu. Gentos laptopnya. Iya, belum ini. Aduh, sebentar. Oke, nggak masalah sih kalau di HP. Suaranya sekarang sudah terdengar sangat jelas sekali nih. Baik. Tadi pesan terakhirnya apa ya? Kayaknya agak-agak miss nih tentang apa yang tadi saya. Kalau pesan, aduh juga naon wae pesan terakhir. Kalau saya penggunaan kayak saya matiin dulu, kayak ngedouble suaranya. Ya, double suaranya. Jadi untuk penggunaan gadget pada anak penting penting di era pandemik sekarang tidak bisa dipungkiri. Namun kita sebagai orang tua harus atau wajib membatasi penggunaan hal tersebut. Itu aja sih kalau dari saya sebagai penutup gitu. Karena memang ya sebagai orang tua kita agak-agak bingung ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini semua juga merasakan hal yang saya rasakan gitu. Tidak bisa gimana ya. Kadang-kadang ke anak harus keras. Di satu sisi kasihan gitu dengan posisinya sekarang tidak bisa ketemu, dan anak juga kadang-kadang bosan bilang, aku teh pengen ketemu teman-teman gitu, tapi aku nggak bisa gitu, hanya bisa lewat WA call atau apa gitu. Itu hal yang sangat menyedihkan untuk sekarang. Silakan. Baik.
terima kasih Bu Arni yang sudah menyampaikan pemaparannya. Jadi memang tidak bisa ditolak ya, karena namanya teknologi, semua orang bisa menggunakan, bahkan mungkin anak-anak kita menggunakannya. Jadi ya harus bijak-bijak bagaimana caranya menyiasati penggunaan gadget ini. Baik, dibuka pertanyaan, silakan untuk 2 penanya dulu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang nanya dari Asep. Oh, Samsu. di ini dulu ya, di chat dulu, Mangga. Iya, di chat ada yang udah bertanya tadi, Kang. Oh iya, di chat ya. Coba izin, saya bacain ya. Gimana? Di chat dari Kang Asep. Ini pertanyaannya, kalau anak kita sudah kena candu, gimana caranya sembuh? Mohon penjelasan. Yang atas dulu, yang atas. Yang atas ada. Dulu. Bagaimana tahu dia kecanduan HP? Iya. Oh ya. Bagaimana anak caranya mendeteksi anak kita sedang mulai candu gadget? Kecanduan gadget. Anak itu biasanya kalau yang pertama diambil HP-nya pasti ngambek. Itu kita tahu kalau dia sudah kecanduan gadget. Tantrum, jadi dia ngamuk, marah tiba-tiba kalau HP-nya itu diambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sering menyendiri di kamar. Jadi kamar itu kalau dia main HP itu sering sendirian gitu. Sering nggak mau kontak dengan kita, dengan orang sekitar, ya cuek aja. Itu tandanya dia sudah kecanduan. Itu yang yang kedua gitu. Yang ketiga, kayak kita aja tanpa disadari kita juga udah kecanduan HP kan. Nah itu jika itu mah bukan anaknya, bapak anu gitu mah. Nah, tapi kan ada kalau bapak atau ibunya berhubungan dengan, tadi Kang Fuad kan berhubungan dengan pekerjaan ya Kang ya. Akang mau berhubungan dengan pekerjaan di mana di situ HPT dengan spek yang tinggi menyimpan seluruh pekerjaan kita. Nah, itu mah bapaknya kecanduan. Sama, saya juga kecanduan gitu untuk HP karena memang pekerjaan disimpan di HP. Dikit-dikit pegang HP, tapi kalau anak tandanya dia kecanduan itu tadi, tantrum ketika dia ambil, kemudian dia sering menyendiri di kamar ketika dia pegang HP-nya. Itu tandanya dia kecanduan. Tadi yang kedua, cara mengatasinya ya. Kalau cara mengatasi atau ini kalau dia sudah kecanduan, kadang-kadang kita butuh orang lain atau orang ketiga untuk terapi penyembuhan. Kalau dia sampai kecanduan, karena sekarang ada di gangguan-gangguan pada anak atau gangguan kejiwaan dan motorik serta kinestetiknya, ada yang namanya TikTok syndrome. Jadi kalau orang dulu namanya kalau habis stroke tuh kemper tuh ya. Agak-agak seperti ini, gerakan tidak terkoordinasi pada tangan dan motorik kasarnya. Itu harus psikiater berarti ya? Hah? Iya. Psikiater ya? Betul, ke psikiater kalau yang sudah kecanduan banget. Karena di Majalengka, di mana di Majalengka? Ada di Majalengka, ada 2 psikiaternya, ada dokter Kenisa SPKJ dan ada dokter yang dari Maja itu siapa ya? Tutik dokter siapa ya? Tapi di rumah sakit? Kalau yang dokter Kenisa ya di rumah sakit Majalengka sama di belakang Apotek Family tuh Kang di Pasar Balong. Tapi kalau dokter Tutik itu kalau nggak salah dia orang Maja, cuma dinasnya itu di Rumah Sakit Indramayu. Ininya ke tempat kerjanya kita punya 2 ya. Nah ya, nanti itu di Japri itu mah. kunaon atuh Kang atau pakai ke psikiatri segala. Kalau Cirebon mah udah banyak dan ada panti. Kalau di Cirebon ya ada yang ke Daung, jalan yang mau ke Daung itu ada namanya Panti Gramesia. Panti Gramesia itu bagi orang yang gangguan kejiwaan, gangguan segala ya yang seperti itu ada di sana dan ada sekarang lagi banyak pasiennya dan ada kata mahasiswa saya ada salah satu pasien yang memang dia agak ini dengan gerakan motoriknya. Jadi memang betul-betul terjadi gerakan motorik itu tidak bisa terkoordinasi. Katanya sih sering main HP, efeknya gitu. Dia mengalami gangguan kejiwaan di situ. Jadi kita membutuhkan orang ketiga sebagai perantara, sebagai terapi juga untuk penyembuhan terhadap
si anak tersebut. Jadi mendingan sebelum kecanduan, efek kecanduannya lebih parah, dimulai dari anak usia prasekolah atau kalau sekarang mah PAUD ya, itu boleh main HP boleh, tapi dibatasin penggunaannya gitu. Harus ada kejelasan yang jelas dari orang tuanya, aturannya harus jelas. Ya nggak apa-apa kita dibilang orang tua yang keras, tapi demi kebaikan dianya juga, dia boleh punya WhatsApp, dia boleh punya akun, kalau akun anak-anak itu boleh akun IG, tapi bisanya hanya di HP kita atau HP dia dengan kontrol yang dari orang tua, itu nggak masalah. Karena sekarang, maaf, anak saya udah bekalin HP, gimana ya Kak? Ya karena memang untuk komunikasi itu fungsinya gitu. Sebisa mungkin kita akan kasih tahu, ini untuk fungsi komunikasi, sehingga nanti walaupun dia bermain HP terlalu sering gitu ya, dia memegang HP sering, dia tahu oh ini fungsinya untuk komunikasi, nama yang ada di HP-nya hanya nama kontak orang tua, kontak keluarga dan kontak teman-temannya. Dan saya bisa kontrol itu dari HP saya, ada family link, itu saya bisa tahu oh dia ngeliat Instagram beberapa jam, oh dia ngeliat WhatsApp itu beberapa jam gitu aja. Tapi kan dia nggak bisa bikin akun Facebook atau sebagainya. Bahkan untuk ngedownload sesuatu pun dia harus izin kepada saya gitu. Itu kontrol orang tua sih. Oke. Sudah ngejawab, Kang Asep? Jangan kita membutuhkan pihak ketiga merusak rumah tangga. Aduh, Kang dokter mah terlalu ini. Bagaimana kayak kecanduan gadget bapaknya eta mah kumahanya? Ya jangan terlalu sering. Atau saya juga kecanduan ini tuh. Itu tuh yang sejauh mana sih kita harus tandanya harus ke psikiater gitu? Tantrum itu apa udah harus ke psikiater atau masih bisa ditangani sama orang tua sendiri? Masih bisa diatasi sama orang tua. Tantrum masih bisa diatasi sama orang tua. Kalau jadi dari awal dari sejak sebelum dia sudah besar sih Kang Fuad, dari usia sekitar 3 tahun itu dia sudah mulai tantrum. Nah, dari mulai segitu dia kan biasa ya kita nonton YouTube gitu, YouTube Upin Ipin atau apalah itu biasa anak-anak 2 tahun pun sudah melihat HP tersebut. Nah, ketika asal tidak pada saat ketemu, tidak pada saat kita ngobrol dengan orang tua dan pada saat makan, itu salahnya emak-emak. Saya juga mengalami kok, saya salah ngasih makan di depan TV atau di depan HP supaya anak itu diem dan mau mengunyah terus gitu. Yang penting makanan habis, habis. Itu salah, itu nggak boleh. Kita kalau ngasih makan anak atau nyuapin anak, konsentrasi ya eye contact, udah. Terus maaf ibu-ibu, di sini ada bapak-bapak, ada Pak Camat juga, ibu-ibu ketika menyusui, tolong tidak memegang apa. Kumaha hanya posisinya nyusuan bari megang HP, eta teh entong gitu. Jadi menyusui anak sambil pegang HP, ketepluklah ke kepala anak. Itu cedera, tapi hal yang lainnya tidak eye contact. Seharusnya ketika ibu menyusui pun itu eye contact dengan bayinya, tidak pegang HP aja. Si orang tua teh ngomong jeung anak, makan sama ya tadi ketika dia 0 sampai 2 tahun dia menyusui ibunya tidak pegang HP ketika dia menyusui gitu. Itu harus dari awal. Karena kalau salah di tengah udah kita nggak bisa balik lagi. Mau balik lagi disusuin kan nggak bisa. Gitu. Jadi wayahna harus dari awal. Jadi kudu nyieun budak deui cenah. Oke. Ini sambil baca di chat mungkin bisa tanya langsung nih, kayaknya enaknya kan bisa ngobrol langsung, kalau di chat kan baca. Silakan mungkin dari Pak Camat dulu atau dari Bu Ois nih. Silakan barangkali ingin bertanya atau memberikan masukan. Pak Camat, mangga. Giring silaturahim saya hilalah. Tiba kapan ya sama lain. Silaturahim. Tertarik ya. Tertarik benar. Orang reku iklan aja teh. Lain. Ya, lanjut lajeng Pak Camat. Mangga wae lah, mangga sok ngiringan wae lah. Melanto nya.
memantau. Kata Oke. Joseph, kata Teh Eni, agar tidak kecanduan HP sementara lingkungan sekitar anak-anak tetangga pegang HP sama. Itu di mana-mana Ulah Teh. diencarkeun gitu mah, ulah diencarkeun. Di mana-mana anak tetangga pun kecanduan gitu. Apalagi era sekarang saya bilang, maaf ya, kadang-kadang kalau di saya sih gitu. Orang tua mohon maaf demi anaknya bisa sekolah gitu, kadang-kadang sampai ngutang HP gitu ya, asal ikut pembelajaran daring gitu. Nah, itu kan miris sekali dengan kejadian ya. Kalau kita yang alhamdulillah mampu sih nggak masalah ya, tapi kalau yang mereka kasihan. Nah, tapi juga banyak anak-anak yang di tetangga juga pegang HP. Kalau saya ngasih taunya ya itu mau urus apa ya, alhamdulillahnya teh hukumannya anak saya tuh cuek gitu, tidak terlalu terpengaruh, tapi gimana ya, tidak terlalu pengaruh ya. Kak, jangan main HP terlalu sering, nanti matanya rusak kayak mami. Saya kan pakai kacamata udah silindris lah, udah minusnya udah gede gitu silindris. Nanti HP kacamatanya kayak mami, pakai kacamata yang tebal, harus seharian juga harus pakai kacamata. Tah anak teh walaupun dengan bahasa yang seperti itu dia takut gitu. Aduh takut ya pakai kacamata kayak mami gitu. Nah, itu salah satu cara jitu juga, tapi anaknya harus mau dibilangin, terus kitanya juga kontak mata. Pokoknya ketika kita ngomong sama anak, itu kontak mata itu harus ada. Jadi dia tahu kita nggak ngeles, dan kita pun tahu dia itu nggak bohong, gitu. Komunikasinya tuh eye contact terlebih dahulu, gitu. Bener tuh Kang Fuad? Sahur ibu negara kudu kitu, bener tuh? Ya, dia mau muntah. Ya, jadi yang pasti mah kan memang sulit ya, tergantung sih umurnya berapa. Yang sulit itu kalau udah agak remaja orang-orangnya misalkan pada main HP, game online, agak sulit. Kalau masih misalkan anak-anak usia PAUD, usia usia kelas 1 SD misalkan, kita masih bisa mengkondisikan gitu. Misalnya teman-temannya pada main apa, ya udah justru kita buat si anak kita itu jadi pusat, jadi bikin permainan apalah yang bukan HP, yang ngajak teman-temannya juga gitu. Nah, betul. Sip, itu. Kalau remaja sih agak susah kalau udah remaja mah ya, tapi kalau masih ya usia PAUD kayak gitu ya dibikinlah permainan gitu. Yang anak kita yang memulainya ya anak-anak yang lain bisa ikutan gitu. Ya, kalau udah remaja kadang-kadang susah sih. Hese orang tua yang susah mah. Lebih susah lagi pada orang tua gitu. Megang HP sapopoe gitu. Nah, itu hese pada orang tua lebih susah Sing-singeunan gitu. moal sieun orang tua mah. Moal orang tua mah moal sieun atuh dising-sieunan mah malah nya kitu mah geus wae atuh tempeh gitu. Nah, itu orang tua karena kita memang seperti ini adanya. Jadi itu cuma mengurangi aja pada anak ya. Tapi memang kalau udah pada anak remaja kadang-kadang itu kesulitannya. Itu beda lagi cara menguranginya. Apalagi zaman sekarang ya saya bilang lah. Sebenarnya sih kalau remaja mungkin lebih ke itu kali ya, peran misalkan kalau di kelurahan di desa mungkinnya lebih peran ke Karang Tarunanya, bikin misalkan voli lah, naon lah, olahraga lah ya. Benar gitu sih. Jadi kalau lebih remaja mah lebih sering ketemu dengan teman-temannya, teman-teman ada yang mengkoordinir lah. Ya gitu, ada yang mengkoordinir gitu. Saya waktu remaja dulu SMP nggak main gadget saya mah. Da teu boga ongkos, sarua. Gadget itu nu boga telepon rumah oge, eta teh anu beungar. Ini Cenggit mau nanya, kayaknya Bu Dos, mangga sekalian berbagi pengalaman, mangga Cenggit. Tah Cenggit nu anakna 2 nu kudu daringna full time kumaha Cenggit? Silakan. Di unmute Cenggit ininya. Dibuka dulu unmute-nya. Gini ya, Bu Dos. Kan kalau kemarin-kemarin itu sebelum pandemi kan anak saya ada les
olahraga, renang. Karena sekarang nggak boleh kan, jadi otomatis rumah nih full. Udah 4 bulan ini nggak lakuin aktivitas itu gitu. Jadi sekarang saya kebingungan. Jadi udah daring kan 2 orang. Jadi yang pertama dulu yang kecil, baru ke yang kedua. Nanti kan itu ada jeda tuh pemberian tugas dari guru. Jadi mereka ngeles, udah pegang handphone itu. Mereka bilang, main sebentar ya Bu, gitu. Oke, main sebentar 5 menit. Tapi kadang kebablasan gitu, susah gitu. Jadi agak merepotkan ya untuk memberi pengertian ke mereka gitu. Kalau saya gitu. Kadang istilahnya agak emosi sedikit gitu. Karena kan mereka dua-duanya cowok nih, jadi gak susah dibilangin. Jadi ada alas mereka buat, kan ibu lagi nih gitu. Kan belum beres, tugasnya belum ada. Jadi kalau kemarin sebelum pandemi saya agak tahan, karena yang gede kan les dia tiap hari, hari pulang sekolah langsung les. Jadi pulang maghrib dia udah capek kan, belajar sebentar, tidur, istirahat setiap hari gitu. Nah sekarang pas pandemi ini kan tuh dibilang tantrum, emosi lebih kelihatan gitu, kayak marah atau apapun gitu. Jadi saya kerepotan di situ aja sih untuk membatasi waktu mainnya itu pegang handphone itu susah untuk mengatur. Nah, Karena kalau Cenggit mereka berapa absen belajar udah beres gitu. Jadi kadang susah ngasih pengertiannya harus gitu. Padahal 2 ya Cenggit, aja ada yang temennya sekarang tanya. nih keras. Iya, padahal karena 2 ada pandemik temennya ini gitu. lama banget gitu. Jadi Iya, kegiatannya hanya belajar di rumah, pegang main HP. HP, Jadi kalau udah nonton TV, hiburan pasti mereka bosan. itu HP gitu. Nah, Itu tapi aja. alhamdulillah kalau ya gimana ya? Alhamdulillah kalau menganggap hiburan itu HP, Tuh, cuma Budos ngatasinnya. jurus terakhir kadang gimana ya? Ayo deh dikerjain dong tugasnya. Nanti bolehlah nonton YouTube gitu. Bolehlah ini gitu. Itu terus ya, sebenarnya memang orang tua juga kadang-kadang hese gitu ya. Aduh, biar anak mau mengerjakan, tapi jangan sampai kita memaksa anak untuk kayak mengerjakan mengerjakan tugas, tapi da kumaha guruna udah dipiriwit ya. Nah, kalau saya kemarin usul, halo, jelas tuh? Jelas. Kalau saya kemarin usul sama Nggak ada gurunya suara. Ada Cenggit. Ada. Jelas. Kalau kemarin kalau di sini kami usulannya kepada para guru gitu ya, termasuk saya kepada gurunya, dan alhamdulillah itu disetujuin. Jadi tidak ada batasan waktu anak dalam mengirimkan tugas gitu. Yang penting mereka mengirimkan, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari guru. Yang jadi gimana ya Bu, saya bilang anak ini udah dilanda kebosanan, nggak di rumah. Tadi Cenggit bilang ya les gitunya, les. Suaranya Budos nggak ada suaranya. Cenggit kayaknya suara Budos jelas nih. Kalau Cenggitnya kayaknya yang ada suara. Ini Cenggit, digedean. Suaranya dibesarin, coba volumenya Cenggit. Cek. Kunaon? Jelas nggak? Unmute, coba unmute. Jelas. Oh, jelas. Oh, berarti tadi mas saya videonya yang rusak. Aduh, kumaha Cenggit. Jadi kalau di yang lain, kalau saya nanya dulu, yang lain ada peraturan untuk ngirim tugas itu jam berapa? Kalau di yang gede itu sampai jam 13. Kalau di yang kecil di jam 12. Jadi agak ini ya, agak sibuk gitu. Jadinya tugasnya itu sehari bisa 2
3 atau 4 gitu. Ya Allah, Repot ketat kan juga. gitu. Wow, Karena ketat juga kayak ya. bahasa basicnya Waktunya nggak terlalu tahu cepat sama tuh jam sekali gitu. 13 lah. Repot. Ya, kalau awalnya seperti itu, di saya dicoba. Waktu yang kemarin-kemarin dicoba seperti itu. Cuma saya yang kerepotan karena saya ngejar-ngejar anak-anak. Ngejar anak gitu. Ngejar-ngejar hayu dikumpulin. Akhirnya anak merasa bosan dan sama sekali tidak mengerjakan. Kemarin usul sama bu guru sekolahnya, kalau kami itu tidak mempunyai batasan waktu untuk mengumpulkan. Yang penting 1 minggu saya harus kita dibagi modul, udah saya harus tahu apa sampai sejauh mana, sampai halaman berapa deh minggu ini gitu. Nah, itu yang penting saya ngumpulin, dan anak saya termasuknya anak yang dibilang ngumpulin itu rada-rada telat deh. Kalau saya yang penting ya udahlah, yang penting ngumpulin. Dan gimana lagi, dia udah bilang gini, aku teh bosan di rumah. Aku teh bosan, mami itu bukan guru aku. Kumaha tah caritana. Mami bukan guru aku, dan mami kalau ngajarin aku itu marah-marah, dan mami tidak sesabar ibu guru yang di sekolah. Kumaha tah. Jadi iya sama kayak gitu posisinya, enggak diajar sama ibu, membosankan gitu. Iya, diajar sama mami itu nggak asik katanya. Diajar sama itu nggak asik gitu. Jadi ya gimana ya, yang penting dia udahlah, yang penting saya mah udah pasrahnya udah gini. Udahlah, yang penting kamu ngumpulin tugas, Kak. Sampai sejauh mana udah mami mau pasrah aja tentang nilai. Mau bagus ya silahkan. Enggak juga ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting paham aja dari isi dari maksud buku tersebut dah, yang penting itu aja. Nah, untuk ada gadget itu ada hiburan, ada enggaknya, ada bahayanya, itu ya memang tangan kita sendiri yang memainkan peranan gitu ya. Satu sisi hiburan, eta tadi anak, apalagi orang tua kata Kang Fuad mah, geus anak teh udah bosen belajar, lihat TV, main HP. Lihat TV, main HP, itu aja kerjaannya tiap hari. Nah, kadang-kadang juga ada kebosanan gitu. Jadi kalau Cenggit mah kalau saya ini mengalihkan memang pada hal yang lain. Kalau karena saya masih di desa gitunya, alhamdulillah dia mau bermain sepeda dan memanah ya. Alhamdulillahnya, jadi tidak harus ketemu dengan banyak orang dan hanya dengan pelatihnya, kebetulan juga di belakang rumah. Alhamdulillah mau untuk mengganti, tadinya sama renang, pas TK renang karena overweight gitu. Nah, udah rada-rada akhirnya sekarang menggantinya pada ini. Terus ekskul sekolah harus ada tetap. Kalau sekarang di saya ada ekskul sekolah anak kelas 1, 2, 3 itu ya menggambar, prakarya, bikin-bikin video seperti itu. Jadi seminggu sekali itu anak alhamdulillah nggak terlalu bosan untuk di rumah wae gitu. Oh, ada kegiatannya bikin kertas atau apa, itu salah satu cara dan sudah dipraktekkan di sini dan lumayan untuk mengurangi dia agak bermain HP gitu. Oke, Bu Dos. Siap. Gimana? Ini alhamdulillah juga nih ada Abudi Nugraha dan Pak Haji Mamat nih, guru kita semua nih. Alhamdulillah, apa kabar? Ya, Assalamualaikum. pasti pada hafal kan? Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari senior-senior kita, Abudi, Pak Haji Mamat, Bu Ois atau Pak Camat, Pak Roni. Izin, aduh jadi malu ini banyak senior. Silakan. Enggak Pak Camat, Pak Roni. Waalaikumsalam, Pak Budi. Karena di sini ada senior Roni, jadi Roni aja yang ini. Karena beliau lebih pengalaman, Kang Denny. Siap. Saya nyimak aja, ya. Baik, mangga. Pak Camat. Lagi lembur juga gitu. Jadi nyimak aja. Luar biasa. Atur nuhun kasih petana. Eta ketinggal rupinanya. Ieu bari nonton teh bari ngiringan Zoom teh bari sereng murang kali wae ya. Kelan wae ku murang kali. Iya, Pak. Janten sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Memang murang kali oge ieu sesah pisan dipisahkeun tinu ieu naon teh gadget ya. Tapi osok alhamdulillah teh nya pun anak mah masih tiasa nu alit ieu nu tadinya. Masih osok tiasa diajak dadagangan. Nah, Permainan zaman Upami kita nuju. dulu. Ya, mohon yang ini kalau ini terkadang suka diajak dadagangan. Dokter-dokteran misal pura-pura Bapak sakit tolong ini. Nah, akhirnya HP-nya ditinggalkan. Atau tapi sederhana lah paling diajak Dek main kertas geding bah. Itu bisa ada ya. Suka diajak gitu, suten gitu ya. Pokoknya dan mesti alhamdulillah lah ini mungkin masih bisa dialihkan ya perhatiannya. Walaupun memang terkadang kalau lagi fokus suka nggak gampang gitu ya. Tapi ya saya suka coba kalau terlalu lama kita ajak bermain gitu. Mungkin itu aja lah berbagi. Saya ikut yang lain mungkin gimana, lebih ini. Gimana? Kalau gadgetnya gimana? Ada kecanduan nggak nih anak-anak besar gitu? Ya kalau tadi kategori kecanduan itu kalau diambil marah, ya hampir sama gitu ya. Kalau difokus tapi alhamdulillah kalau ini kalaupun marah tapi diajak dialihkan perhatiannya dengan bermain gitu. Dia suka mau kalau yang ini mah. Berarti belum terlalu ini ya Pak, kecanduannya masih taraf ringan lah ya. Kita kayak ya taraf biasa kalau diambil marah gitu. Terus lama ngambek banget sampai tantrum itu baru kita kecanduan. Kategorinya seperti itu untuk yang kecanduan gadget. Tapi kalau dia masih bisa dialihkan enggak kecanduan sih. Ya itu mungkin alhamdulillah kan yang mungkin yang di sini mah ya kayak kebanyakan kan kita ya bisa mengitu misalnya sekarang meskipun tidak ke sekolah ya orang tuanya yang di sini mah percayalah bisa bisa ngajarin anaknya ya. Kebanyakan sih mungkin yang kayak tantrum sampai kayak gitu sampai anaknya kayak nggak bisa itu tuh ya memang karena orang tuanya cuek kali ya. Iya. Ya, kalau orang tuanya mau bermain dengan anak, mau jadi anak kecil mah sih harusnya kayak Pak Camat tuh contohnya hebat tuh. Harusnya ya bisa terhindar lah. Dan kalau saya sendiri yang penting masih kecil yang nggak dikasih gadget yang pribadinya, paling dikasih pinjem gitu. Pinjem aja. Itu mungkin. Iya. Hati-hati Pak Capat, kontrol orang tuanya bisa maaf juga anak-anak juga maaf bisa membuka konten-konten yang kadang kita tahu dia kontennya dari mana, dari HP-nya papa. Nah gitu. itu Katanya tadi dari mana HP mama. Bu Desen pakai aplikasi apa Bu Desen untuk monitoringnya? HP saya. Ya pakai aplikasi apa? Yang Family Link itu loh Kang. Ya tuh nanti teman-teman yang lain juga bisa pakai tuh aplikasinya Family Link. Iya Family Link itu bisa dipakai untuk kita alhamdulillah membantu. Oke. Bu dosen, izin saya lanjutkan baca yang di chat ya. Enggak. Takutnya ada yang ketinggalan. Ini dari Kang Jeje nih, Kang Mandor. Gimana caranya menyiasati anak ketika disuruh berhenti main HP, terus malah melihat televisi, sedangkan kita ketika malam hari banyak tayangan dewasa. Nah gimana nih? Dari ini anaknya, saya tanya dulu anak kecil atau remaja? Anak umur SD 5 tahun. Kalau SD masih kelas 5. SD-nya SD 5 tahun apa SD kelas 5? Aduh. SD 5 tahun eta mah zaman urang. Aduh, SD kelas 5-nya. Atut gempur kieu. Om Paris selama 5 tahun SD mah. Sok gempur lah Kang Jejen mah. Malam pertama. Tanya suka lihat sampai malam-malam gitunya. Kan di siang hari kan kegiatan teman-teman itu uangnya kan tayangan dewasa. Nah, kami lepas di gadget ke televisi, sedangkan kan Adi mah kan televisi ukur paling aya genep channel kan biasa sigan sanes aya kartun. Sama Kang. Televisi kalau udah malam juga kadang-kadang mau Trans TV atau segala macam anak-anak zaman sekarang lebih bisa ngomong ya hello guys, bener tuh sih?
Ya, YouTube. Kalau anak sekarang tuh kalau anak saya mah nggak kenal televisi karena di rumah nggak ada TV sih. Tapi kenalnya kenal YouTube. YouTube. Nah, Sama tapi aja. kenal YouTube tanda dia subscribe sendiri kan ya YouTube ada akun saya ya. Kalau akun anak mah nggak Sama bisa. sih saya juga. Ah, Kekontrol jadinya. Iya, Kang, kalau YouTube dia pegang HP, tapi akunnya punya akun sendiri gitu. Jadi kalaupun HP-nya Kang Jejen di setting di YouTube-nya Kang. Aya Ketahuan jadinya. Nonton apanya. Di setting di HP-nya Akang itu parental. yang anak. Jadi dia nggak bisa nonton. Ada sih ini buat usaha anak tuh udah download kemarin langsung dari konternya. Tapi insya Allah bisa. Cuma kan masih berarti bisa dari HP ya itu lihat TV. Pasti. Beralih berarti. Mau beralih, cuma memang lihatnya lihat TV. Yang kontennya dewasa. Iya sih, Antenanya pegatkeun caranya kayak saya nggak ada TV, nggak ada antenaan, rumah tuh TV itu cuma TV doang. Kang, buat nonton nanti jadi nanti mudah-mudahan ini bisa membantu kalau ada memang anaknya ya gimana sejak kecilnya ya. Kalau disuruh jam berapa harus tidur itu ya udah tidur gitu. Itu memang dibentuknya memang dari kecil juga kalau aduh udah bayi mah gimana, ada begadang aja udah diemin aja, dia begadang juga diemin aja, orang tua mah pura-pura tidur, nanti dia juga ikut tidur dan dia akan paham ya, ritmenya itu akan paham di sejak ngikutin orang tua anak juga namanya. Orang tua nama iya gitunya. Tapi triknya sih kalau masih kecil biar cepet tidur, siangnya dibuat capek. Iya, siangnya ya, dibuat suruh sepedahan, suruh apa. Kang, sekarang mulai sesepedaan, terus udah silakan sok boleh main sama teman-teman gitu, HP-nya sembunyiin. Tapi nanti kalau udah Isa langsung boxek gitu. Dan kasih susu hangat. Dah. Minum susu tapi kan kalau mau tidur. Curiga, ya mah Bu dosen mah susu hangat dicampur obat bius. Susu hangat itu bukan kita kayak aduh nanti gendut ya Bu. Justru kalau ada anak-anak, susu hangat itu memang untuk menenangkan dia efeknya. Jadi dia tenang, bisa tidur. Itu sok taroskeun atuh kasih cinta. Barangkali ada yang lagi Kang Jen, mangga. Tapi kan siang hari sok kulem ta manehna jadi begitu ya balik ieu mah kalong bener. Harus dirubah kan, yang dibuat capek. Ubah kan. Pagi kan emang main. Sonten kan manehna berasa tadi mulai zuhur kan manehna kulem tah ke tabuh tilu teh ugah madrasah. Ayo kan ubah mumpung masih melek. Ya, mumpung masih bisa dirubah. Mumpung masih kelas 5 SD, kita Kak jangan tidur dulu deh, ngerjain apa gitu sama mama atau sama bapak gitu. Udah sepedaan, hayu ke mana gitu. Atau ayo bantuin bapak Tapi panas satu budos siangnya. Non Kak? Siang mah panas satu budos. Siang mah panas satu zuhur sepeda-sepedaan. Anak saya mah hideung, anak saya mah nyanggeus lah bae daripada sehat. Membakar kalori. Kalau aya sebu bisa bodas deui. Endorse eta Kang Deni endorse kade kudu endorse sabun sebu Kang Fuad gitu. Berarti ya memang harus coba dibalik kebiasaannya ya, karena memang tidak semuanya siang harinya beraktivitas padat, kemudian langsung mudah tidur kan? Iya. Tapi ada dari Bu Uis juga kecanduan HP memang harus prinsipnya ortu harus satu kata dalam menetapkan aturan. Betul Ibu, orang tua juga harus menetapkan aturannya. Itu juga mungkin yang penting itu di keluarga tuh antara ibu dan bapak tuh harus kompak, kalau nggak kompak bubar. Tapi kalau saya pribadi kadang-kadang kuotanya yang dibatasi. Jadi nggak bisa lihat konten-konten YouTube, permainan.
Baik. Alhamdulillah. Tapi Kang. Mungkin kita Bu dosen kita kasih kesempatan Bu Ois mungkin bisa sharing pengalamannya Iya, nih. Bu Mangga Ois, iya. Bu Ois. Mangga Bu Ois. Biasa di swantena di ieu nyalakeun mangga. Sareng gambarna pamit biasa. Ah, mangga. Nah, kelihatan kok Bu. Biasa sharing pengalaman seputar penggunaan gadget barangkali. Cacan kadangunya. Cacan. Assalamualaikum Ibu. Suaranya Halo, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sharing nate izin dah justru adina oge kesulitan mengatur anak sendiri. Aduh, Karena sama Bu. satu sudah dewasa. Ya, terutama yang paling kecil. Suaranya putus, Ibu. Panduan game itu yang susah. Game. Sebentar saja berhenti, kadang-kadang sudah sulit diajak. Kalau apalagi jadi ada alasan menggunakan HP itu banyak presentasenya untuk ngegame. Alasannya gimana, Bu? Atasi sharing dengan Bu dosen ini mah harusnya. Bagaimana? Enggak tuh Bu, sama-sama kita sharing Ibu kalau yang Ibu kan anaknya sudah remaja ya Bu ya. Kadang gimana ini Bu? Kadang kesulitan di anak-anak remaja sih Bu. Ini sering juga ya masalah kecanduan game nih. Ini pengalaman ada temen kuliah saya yang seangkatan sama adik kelas saya. Teman Dia kuliah tuh pinter. seangkatan. Sampai tingkat 3 tuh jadi asisten dosen malah. Pas Hebat. di tingkat 3 kecanduan game, DO. Waduh. Jadi nggak mau kuliah gitu. Terus ada adik kelas saya beda setahun. Dia itu paling pinter di angkatannya tuh waktu tingkat 1 ITB tuh nilainya 100 gitu ya. Aduh, Abdi Tara. Tiba-tiba sama kecanduan game juga. Kecanduan game akhirnya nggak mau kuliah, bukan karena nggak mampu, jadinya emang kayak gitu. Iya, nah benar ada. Kalau Lagi gitu muda Kang. juga begitu. Lagi Kang, teman saya lagi. Ini mah lagi kuliah, bareng sama saya, masih muda. Asli baru ini masih ya umurnya jauh di bawah saya mau udah tuir gitu nya. Emak kuliah nanti. Jadi dia ketiduran ketiduran pada saat dosen mau ini jadwal dia presentasi, dia itu ketiduran dan tahu nggak dia habis main ML Mobile Legend. Kena sanksi dari dosennya. Iya. Langsung dapat nilai C, nggak harus mengulang gitu. Betul itu. Berarti ada perbedaan ya ketika untuk yang bayi, balita, kemudian yang anak-anak sampai remaja memang ada. Ini beda-beda ya Bu Dos ya? Iya, ada, betul, berbeda-beda. Baik, ini kita dengarkan dulu nih mungkin dari Pak Haji Mamat dan ini ada Pak Haji Dedi nih. Bisa berbagi pengalamannya. Pak Guru, Pak Mamat hadir? Guru-guru kita semua nih. Iya, guru-guru kita semua alhamdulillah bisa bersua kembali. Sama Pak Haji Dedi, mangga. Mungkin ada pengalaman untuk anak-anak yang sudah dewasa yang kecanduan game seperti apa? Pak Mamat? Oh, mungkin lagi ini sambil beraktivitas yang lainnya. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman, langsung acung aja, langsung berbicara. Yuk.
TNI ada? Ada? Oh, Pak Dos, silakan. Ada yang mau tanyakan, Pak Dos? Ya, oke. Gini ya, terkadang kita juga dalam menggunakan gadget, artinya dalam menggunakan handphone. Untuk tingkat kita sebagai orang yang dewasa, setidaknya kita dalam menggunakan gadget itu juga harus menggunakan dengan situasi dan kondisi yang cukup itu juga, tepat juga. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang ketika kita berada dalam suatu pertemuan, kumpul dengan teman-teman, yang harusnya kita melupakan gadgetnya disimpan, kita ngobrol, ketemu, teman-teman sudah lama belum ketemu dalam riungan dan sebagainya, kadang-kadang kita masih sibuk dengan handphone kita. Gitu. Di saat kita ngobrol di saat orang kangen belum ketemu, ada acara reuni atau apa, pas ketika kita ketemu malah kita masih disibukkan dengan gadget kita. Sementara orang yang ngajak kita bicara langsung juga pengen mereka juga berkomunikasi langsung. Jadi kadang kita sendiri mungkin kecanduan gadgetnya juga untuk orang yang tingkat dewasa kadang tidak lihat sikon gitu. Ketika sedang ada seminar atau sedang apa yang membutuhkan kita konsentrasi, kadang kita lebih suka mainin handphone sendiri, atau kadang ketika kita orang yang sudah dewasa bertemu dengan teman lama, bikin appointment, janjian, ngobrol, meeting, di sela-sela meetingnya kita malah mainin handphone juga. Jadi kalau saya sih lebih memperhatikan bahwa kita pun sebagai orang dewasa harus lebih bersikap bijak lah, terutama ketika kita berada dalam forum atau apa yang membutuhkan kita untuk konsentrasi, untuk bercakap apa, kita jangan sampai kita kecanduan gadget gitu. Maksudnya, sebab saya juga kadang ada orang yang mau berkonsultasi tapi dia sambil main handphone gitu, kan itu juga anggapannya juga kurang begitu sopan. Jadi, Baik. Itu yang bisa ditangkap. Ya. Ini Pak Mamat kebetulan nih, Bapak guru kita nih, Pak Haji, sudah hadir, mangga, Pak. Suantenangan gambarnya tadi hidung. Adatna di dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir. Wah, ini para pakar semua ini. Bingah lah Tarapang Sadaya. Bu Arni apa kabar? Alhamdulillah Pak Guru. Kita Pak Camat mah monitor terus. 24 jam Pak Camat. 24 jam Ya, Pak Camat. Asep, ada ya Fuad, mohon. Ada nih Iwan. Panginten aya pengalaman Pak Guru, Pak Mamat mengatasi anak kecanduan gadget. Terkait musim pandemik ini ya, belajar di rumah terutama yang jadi katakanlah kebiasaan baru kita. Dari sudut anak-anak jelas, dari sisi anak-anak jelas makin hari ke sini terutama anak-anak di tingkat dasar gitu ya, SMP, SD, itu mereka sudah sangat jenuh gitu ya berada di rumah. Oleh karena itu kemarin kita menangkap kesan di awal tahun pelajaran baru dinyatakan tanggal 13, itu banyak anak-anak yang sudah bergembira ria memakai seragam baik SD merah putih atau bahkan SMP putih biru. Tapi begitu sampai sekolah dibubarin. Jaringan. Ya, siap. Begitu mereka mau berangkat, ada yang juga sudah sampai ke sekolah, ya ternyata pengumumannya agar anak sudah harus pulang lagi. Gitu. Pada umumnya mereka kecewa gitu, untuk anak-anak. Karena bagaimanapun bagi anak-anak itu belum terbiasa belum usianya belajar daring menggunakan media internet dari HP terutama ya, dari HP itu, dari HP. Beda dengan teman-teman yang sudah dewasa anak-anak.
SMA atau apalagi perguruan tinggi. Itu dari sisi anak-anak, dan pasti kepuasan mereka mendapat layanan belajar dari guru-gurunya itu mungkin persentasenya 50% tidak sampai sepertinya. Dari teman-teman guru juga sudah mulai mengeluh gitu ya, mengeluh karena memang tidak nyaman. Interaksi yang nyata ketika pertemuan belajar tatap muka itu di jarak jauh seperti ini kan tidak, bahwa memang ada tatap muka jauh gitu ya, tapi tetap sentuhan mengajar langsung itu tidak terasa di situ, sehingga kepuasan juga tidak tercapai gitu ya dari teman-teman guru. Nah, kendala kaitan dengan jaringan, kendala lain seperti ketersediaan alat gitu ya. Di sebagian kecil sebetulnya anak-anak yang memiliki HP gitu. Untuk wilayah Jatiwangi sepertinya tidak terlalu masalah lah, kalau disebut tidak terlalu masalah. Tapi kalau seperti saya ke Kedung Kencana gitu ya, Kedung Kencana ya susah anak-anaknya. Kedung Kencana itu di Ligung, perbatasan, camat pasti hafal. Atau misalnya ke Malausma ujung sana gitu ya, Cimuncang daerah situ. Nah, Lemah Sugih juga. Nah, itu kan terbatas mereka. Nah, jadi akhirnya yang dilakukan oleh teman-teman guru mau tidak mau terjadi dilakukan. Nah, sekalipun kunjungan ke rumah juga ini sebetulnya dalam tanda petik resiko. Ya, beresiko karena terjadi kontak fisik. Nah, beruntungnya kontak fisik ini ya karena kita terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah yang jauh itu pada umumnya ya sehat. Kasus COVID-19 yang positif itu kan bawaan dari luar. Kalau ya. asli dari dalam mah tidak ada, insya Allah. Betul. Atau sangat Tidak kecil gitu. Nah, secara umum seperti yang sekarang muncul lagi kebijakan tentang kurikulum baru gitu ya, kurikulum khusus itu dengan tetap tidak tatap muka sepertinya di lapangan itu cukup sulit gitu. Meskipun tetap harus dilaksanakan. Tekanannya adalah seperti yang digariskan dalam kebijakan itu, kita tidak ditarget untuk mengejar ketuntasan kurikulum. Nah, kita pada akhirnya ya berharap segera berakhir mudah-mudahan amin, corona amin, ini. amin. Sekalipun kita juga tidak. Halo, Put. Kendala jaringan biasa nih, putus. Halo, jelas, Pak? Suara jelas? Nggak ada kayaknya. Halo, sudah? Sudah. Tadi keputus kayaknya. Putus. Ya. Ya, jadi closingnya kita berharap kita tetap pada akhirnya dengan kondisi seperti ini kita bisa melaksanakan sebatas yang katakanlah semaksimal yang kita lakukan, terutama memang anak-anak ini ingin mendapatkan layanan dari guru-gurunya, dan guru-gurunya memang dituntut untuk ya semakin bersabar dengan kondisi ini dan tetap melayani anak-anak. Begitu barangkali. Siap. Aduh, alhamdulillah nih dari guru kita nih, Pak Haji. Alhamdulillah. Sudah sharing nih ke kita. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika pandemi melanda ini, gadget memang tidak bisa lepas ya untuk media ininya ya, selain laptop. Mungkin Bu dosen, ini sudah jam 9:23. Jadi kita batasi sampai setengah 10. Halo, gimana Pak? Halo Pak. Gimana Pak? Halo, gimana Pak Mat? Mungkin di Pak Mamatnya kitanya masih bicara kayaknya, Kang. Halo, ya. Siap. Kita ada waktu 7 menit lagi. Mungkin barangkali satu penanya terakhir ya.
sebelum nanti Pak tahu ada closing statement dari Bu dosen, Bu Arni. Silakan satu lagi. Ya, dikembalikan ke Adeni. Oh, siap. Siap, atur nuhun. Tadi sempat terputus, Pak. Baik, atur nuhun. Mungkin ada yang ingin tanyakan, mungkin dari Pak Oki. Pak Oki, Ketua 98. Ada yang ingin tanyakan? Mangga. Nyimak aja, Ji. Sebelumnya atur nuhun buat Kang Deni, Bu Arni. Salam hormat buat Pak Haji Mamat, Pak Camat, Kang Jejen sama semuanya. Tema yang bagus gitu kan ya. Kendala saat ini buat para orang tua. Ya sedikit cerita aja sih. Anak saya memang YouTuber banget. Cuman ya memang kita sedikit solusinya itu kita rada sedikit ngemodal lagi buat beli mainan-mainan yang lumayan, ya maksudnya tuh yang memang bisa dipakai bukan lewat handphone gitu, seperti itu, atau permainan-permainan yang memang tidak lewat handphone gitu kan, seperti itu. Jadi agak sedikit teralihkan ya, itu sih untuk yang saya gitu kan ya, terutama tapi yang paling ini sih memang tadi yang cerita Bung Git, kan anak saya memang di SDIT, tugasnya lumayan juga. Ya, saya sedikit mau tanyakan ke Pak Mamat, ke Pak Haji Mamat. Pak Haji, itu memang ada berjalannya apa sih namanya itu PJJ ya, jarak jauh. Halo? Halo, jelas. Nah, ya, apakah ini jarak jauh ini memang belum terbayang sampai kapannya? Belum. Itu mungkin pertanyaannya sampai kapan gitu PJJ-nya? Belum terjawab. Pembelajaran jauh-jauh ya? Soalnya lumayan kan kalau lumayan liar. Ya, anak saya kan memang di SDIT, dia itu masuk jam 7, biasanya pulang jam 2, sama. Ya, jam 2 gitu kan ya. Memang kalau dilihat capek ya lumayan capek, tapi semenjak dia tidak sekolah, dia itu tidurnya malam banget. Kalau dulu waktu sekolah, dia jam 8 atau habis isya itu dia langsung tidur gitu kan. Itu ya, kalau sekarang itu terbalik jadinya, kebanyakannya jadi kadang jadi pegang handphone dan itu sangat susah ya. Itu sih sedikit bicara sharing tentang kendala saya di rumah seperti itu. Baik, terima kasih Kang Oki yang sudah sharing tentang anak yang di SDIT ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalamannya kurang lebih nggak jauh berbeda lah. Baik, Bu dosen, Bu Arni, ini ada 3 menit lagi. Mungkin lebih ke closing statement ya, atau mungkin ininya akan disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Kang Deni, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya walaupun sedikit dari saya dan juga sharing daripada kita yang angkatan kita sudah pada jadi orang tua dengan begitu banyak permasalahan, dan juga alhamdulillah tadi Pak Mamat dan Pak Camat juga memberikan suatu pencerahan gitu. Tadi Pak Mamat bilang tidak semua seperti kita, alhamdulillah kalau di Majalengka sih masih ada yang guru juga yang ketemu muka dengan orang dengan siswanya walaupun seminggu sekali itu banyak yang seperti itu ya. Jadi tidak terlalu kita di sini untuk terpaku kepada gadget gitu, tapi tidak bisa dipungkiri juga kita yang ada di kota harus ketergantungan yang begitu besar terhadap gadget. Intinya kita sebagai orang tua harus mempunyai kontrol terhadap anak dan keluarga, terutama
supaya gadget itu mampu digunakan dengan sebaik-baiknya dan pada jam-jam yang telah kita sepakati antara orang tua, baik itu dari ayah, ibu ataupun anak, dan kita berdoa semoga di sini pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir, walaupun kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Bahkan ahli epidemiologi juga telah mereka-reka 5-10 tahun lagi ini masih dengan keadaan seperti ini. Semoga ini cepat berakhir sehingga kita bisa ketemu tatap muka dan anak itu tidak bosan dengan kehidupan yang ya menurut mereka pasti di bayangan anak-anak itu membosankan. Sehat selalu untuk kita semua, salam untuk keluarga, dan jaga kesehatan Bapak dan Ibu, Bapak Guru, Pak Camat semua, karena kita tidak tahu kapan virus itu menyerang kepada kita. Jaga kesehatan, terapkan hidup perilaku bersih dan sehat, dan jaga lingkungan kita semua, jaga imunitas, dan jaga kesehatan keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Arni, Bu dosen yang sudah memberikan ilmunya. Ya, mudah-mudahan saling bersinergi, saling berbagi ilmu dan wawasan pada malam hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Insya Allah beberapa pekan depan mudah-mudahan kita akan lanjutkan di seri-seri sharing berbagi ilmu dan pengalaman selanjutnya. Alhamdulillah sebagai informasi ini juga sudah didukung oleh Pak Ketua, Pak Haji Komarudin Khalid. Tinggal nanti pematerinya nih, mungkin bisa Pak Camat, atau mungkin Pak Guru atau yang lainnya materinya. Nah, di player itu kita ada door prize nih. Gimana nih? Mungkin ada saran. Sebenarnya door prize itu tadinya ditujukan untuk yang penanya pertama, kemudian untuk untuk yang bisa berbagi kisah. Tapi kayaknya di sini 98 mayoritas ya, dan ada beberapa senior kita. Gimana kalau semuanya dikasihkan ke senior-senior nih, Pak Ketua? Pak Mamat. Setuju. Ya. Abudi sama Bu Ois. Ya, halo. Ya. Jadi ini izin ada door prize-nya apa aja Pak Ketua? Silakan disampaikan oleh Kang Oki. Surprise-nya ada 4 produk dari 98. Pembagiannya apa aja, Mangga? Gimana kira-kira? Warung Soto Raja, udah gitu Risoles Doremi Pak, terus brownies dari Ibu Josefira, sama satu lagi Nasgor. Ini nih Nasgor yang paling ini nih. Silakan Kang Deni untuk ininya, siapa ininya? Siap. Nanti mungkin dibagi aja karena ini vouchernya masing-masing 50.000 ini bisa di terminal nanti pilih satu terminal nasi goreng atau di warung Soto Raja atau mungkin di Risoles dan yang satu lagi di Bolu ya. Nanti mungkin kita akan hubungi masing-masing. Bu Ois udah ada ya nomornya. Abudi juga udah ada. Pak Camat dan Pak Mamat juga sudah ada. Baik, izin dibuka semua ininya kameranya. Biar nanti dipoto, saya screenshot ya. Buat dokumentasi. Mungkin Pak Dedi juga nih. Pak Haji Dedi. Teh ini, Bu Eni, bisa dibuka ininya? Gigit hayu, cuma difoto. Oh, oke. Kayaknya yang 2 dibawa. Boleh. Izin ya. 1, 2, 3. Bentar. Saya copy paste dulu. Kedap. Sekali deui. Gayana nurada bebas. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman pada malam hari ini. Insya Allah, pekan-pekan selanjutnya kita akan rencanakan untuk kegiatan berbagi ilmu dengan pemateri-pemateri menarik lainnya. Kita sama-sama tutup dengan untuk yang muslim mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes mah panitia di wartaskeun. Abu deh. Siap. Sehat, Kak. Sehat, kumaha, sarehat sadayana. Alhamdulillah, pangestu. Nah, ya foto ada namanya videoan gambarnya. Siap. Nasi goreng pokoknya mah. Oh, siap. Pesen euy. Iya, kan keluar tol Sumberjaya gampil. Oh, siap. Terang Cirebon. Iya. Kapan-kapan mampir ke Cirebon. Siap, Kang. Insyaallah diagendakan pas mudik. Diantos, ayam pal gentong. Wah. Haji Apud cenah. Siap. Ayo. Siap, izin atur nuhun, ku abdi di close nya. Izin, sadayana. Atur nuhun. Kang Neni. Siap, Waalaikumsalam izin di close. Waalaikumsalam.